pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Mugabe Indonesia menyelenggarakan kegiatan Into the Climate Stories 5 for the Future 3 di ruang rapat Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada 17 hingga 19 Mei 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Into the Climate Story 5 for the Future merupakan pelatihan khusus bagi orang-orang muda yang ada di Makassar dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas suara mereka terkait dengan isu lingkungan yang ada yang dapat dituangkan baik dalam bentuk tulisan maupun konten. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 peserta, baik dari Unhas maupun dari kampus lain, serta komunitas-komunitas muda maupun aktivis yang memiliki konsen terkait isu-isu lingkungan hidup, yang telah lolos dalam tahap seleksi untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, jadi kegiatan ini merupakan kerjasama karena antara Mugabe Indonesia dengan Universitas Hasanuddin, khususnya Departemen Antropologi dan FISIP gitu. Jadi kita sebelumnya memang memiliki MOU terkait kerjasama akademisi dan juga terkait isu lingkungan seperti itu. Kemudian hari ini selama 3 hari dari tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei 2024 kita mengadakan program namanya Into the Climate Stories, Fight for the Future. Itu salah satu pelatihan khusus kepada orang-orang muda yang ada di Makassar untuk istilahnya peningkatan kapasitas dalam mereka dalam bersuara untuk isu lingkungan, bisa melalui tulisan maupun dalam bentuk konten gitu sih. Lucia menyampaikan bahwa Makassar merupakan wilayah pesisir dan memiliki hutan dari hulu sampai hilir. Maka dari itu, suara-suara yang tidak pernah didengar, isu-isu lingkungan yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan ini diharapkan bisa tersuarakan dengan baik menurut perspektif orang muda. Karena kita tahu bahwa krisis iklim saat ini sangat berdampak bagi kita semua, maka dari itu orang-orang muda bersuara untuk masa depan bumi ke depannya. Ya, jadi dalam materi atau penyampaian soal pertama secara garis besar memang terkait soal lingkungan ini. Namun secara khusus lebih banyak menyinggung soal korelasi atau keterkaitan antara krisis iklim, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan apa lainnya. Nah, ternyata memang kami lihat trennya semakin gawat ya, karena kondisi pesisir dan pulau-pulau kecil kita hari ini terancam soal politik kawasan atau WAI, di mana ada banyak pengurukan pasir laut dan reklamasi, dan berpada dengan persoalan krisis iklim, di mana dari hasil itu banyak mengubah kehidupan laut di sekitar Kota Makassar dan Selatan khususnya. Slamet Riyadi menyebut bahwa kegiatan ini sangat bagus karena melibatkan anak muda yang sangat perlu untuk menyuarakan perspektif atau pandangannya masing-masing terkait kondisi iklim untuk didengar oleh para pengambil kebijakan. Ia juga menyebut bahwa manfaat dari pelatihan ini yaitu dapat menambah wawasan, baik wawasan literasi terkait dengan iklim dan lingkungan maupun literasi terkait peliputan atau investigasi, berita maupun kasus sesuai yang mereka pilih. Slamet Riyadi berharap implementasi dari kegiatan ini bisa memunculkan model atau style anak muda yang bisa disuarakan dalam meliput beberapa kasus yang ada di Kota Makassar, khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap terjadinya perubahan iklim. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Pertandingan sepak bola antara Fakultas Universitas Hasanuddin kembali digelar oleh UKM Sepak Bola Unhas. Namun yang menjadi perhatian ketika pemain dan supporter antara Fakultas Teknik dan Fakultas FEB Unhas terlibat dalam perselisihan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Unhas mengadakan Futsal League 2024 yang bertemakan berjuang untuk menjadi pemenang, berjuang untuk kebebasan, berjuang bersama untuk menjadi satu. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari Rabu hingga Jumat, 15 hingga 17 Mei 2024 dan diikuti oleh 14 tim perwakilan setiap fakultas. Pertandingan semifinal antara Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2024 awalnya berjalan dengan baik.
Para supporter yang hadir juga menunjukkan semangat dan persatuan yang tinggi untuk mendukung masing-masing fakultasnya. Babak pertama antara Fakultas Teknik dan Fakultas FEB dimenangkan oleh Fakultas FEB dengan perolehan skor 3-0. Dan pada babak kedua, FEB kembali meraih 1 skor. Pertandingan antara Fakultas Teknik dan Fakultas FEB dimenangkan oleh Fakultas FEB dengan skor 4-0. Kericuhan mulai terjadi saat aksi salam-salaman antara pemain setelah pertandingan selesai. Awalnya semua berjalan lancar sampai salah satu kiper dari Fakultas Teknik menendang seorang pemain dari Fakultas FEB. Para supporter Fakultas Teknik dan Fakultas FEB yang melihat hal tersebut sontak turun dari tribun penonton menuju lapangan. Sempat terjadi beberapa adegan saling pukul yang kemudian berhasil diberhentikan oleh para panitia pelaksana. Pertandingan kemudian tetap berlanjut antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran. Saat pertandingan berlangsung antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran, terlihat salah seorang pemain dari Fakultas Teknik berjalan dan menemui para pemain Fakultas FEB dan saling berjabat tangan. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan konsultan pendidikan di Cina yang ditandai dengan penandatangan MOU pada Jumat 17 Mei 2024 di ruang rapat A lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin dan Anhui Fusion Education Consulting menggelar kerjasama dalam bentuk pendidikan yang ditandai dengan penandatanganan MOU. Seremoni penandatanganan ini berlangsung di ruang rapat lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada Jumat 17 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPil, Mr. Sung Xiaoxin, CEO Anhui Fusion, Mr. Tian Xiaoshuo, CEO PT EduJob, perwakilan Chinese Lecturer and Student, dan para pimpinan sivitas akademika lainnya. Hasil dari penandatangan MOU yang telah didiskusikan dan menjadi suatu kepentingan bersama berdasarkan prioritas, yaitu pertukaran informasi antara kedua belah pihak dalam bidang pendidikan, agar mahasiswa yang ingin kuliah serta melanjutkan studi ke universitas di China punya kesempatan yang lebih besar. Begitupun sebaliknya untuk pihak mahasiswa dari universitas di China, serta memudahkan informasi dan peluang pekerjaan dalam bidang industri yang berada di China dan di Indonesia. Ya, jadi hari ini pihak dari salah satu perusahaan konsultan bidang pendidikan dari Cina, yaitu Anhui Fuxui, itu datang ke Universitas Hasanuddin untuk melakukan MOU penandatanganan kerjasama tentang kerjasama dalam bidang pendidikan. Nah, mereka datang ini karena mereka selama ini itu sudah mempunyai jaringan yang cukup luas di Cina. Kita tahu bersama bahwa di Cina itu banyak sekali lulusan-lulusan ya yang kemudian mau melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Nah, salah satu yang mereka lirik itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini banyak sekali industri-industri yang berbasis di Cina sebenarnya. Seperti kalau kita di Sulawesi ada di Morowali, ada di Morowali Utara. Nah, mereka berharap kalau misalnya mereka mengirimkan mahasiswa di Indonesia, maka mereka juga selain bisa menguasai bahasa Indonesia, nantinya mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian pula sebaliknya mereka juga menawarkan kalau misalnya ada mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa Unhas yang ingin berkuliah di Cina, begitu ya, supaya nanti ketika mereka lulus mereka bisa kembali ke Indonesia untuk kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan Cina yang ada. Nah, hari ini kita menandatangani kerjasama oleh antara Hasanuddin University dengan tadi Anhui Fuxin. Kita berharap juga di masa depan mereka juga nanti bisa membantu ya mahasiswa-mahasiswa Unhas yang ingin mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang ada atau di universitas-universitas yang ada di Cina seperti itu. Jadi kolaborasi ini menurut saya sangat baik ya ke depannya supaya apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa kita di Universitas Hasanuddin itu mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi untuk melanjutkan studi-studi mereka ya di katakanlah mungkin di universitas-universitas Cina maupun juga nanti jika ada yang setelah lulus ingin bekerja, mereka bisa lebih dekat informasinya dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Cina dan kemudian beroperasi di Indonesia. Selain penandatanganan MOU,
Pihak Anhui Fusion Education Consulting akan melakukan kunjungan di beberapa fakultas yang menjadi titik fokus dari kerjasama ini. Di antaranya ialah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Engineering, agar dapat didiskusi secara langsung dengan pihak dekan serta pimpinan fakultas untuk konsultasi tentang apa yang harus diimplementasi setelah MOU. Hasanuddin University, as we studied before, is one of the best universities in Indonesia and very strong in medical and some other faculty programs. So we want to look forward the cooperation with Hasanuddin University. Actually, we already study and have a basic discussion MOU and agreement with Hasanuddin University from last year, and we study about the programs and regulations, and we have formal partnership by this month, and we hope the further agreement for detailed cooperation. We focus on the bachelor, master, and doctoral degrees, and especially for medical, nursing, dental, these faculties, and business and economy faculties. Dengan adanya kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan Anhui Fusion Education Consulting merupakan peluang besar bagi mahasiswa Unhas dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Nurinur Hayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.